Halo guys, di video kali ini kita kedatangan lagi nih sebuah produk yang baru saja datang sih. Ini adalah sebuah smartwatch dari brand Hilo. Jadi untuk packingnya sebenarnya ini sudah cukup safety ya. Jadi ini sudah dilapisi dengan sebuah bumble bib. Cuma untuk bumble bibnya ini sudah saya buka teman-teman. Oke, ini saya buka untuk produknya. Ini adalah smartwatch Hilo LS05. Oke, di sini dijelaskan ya, wajib unboxing video teman-teman. Takutnya nanti di dalamnya itu bakal ada kerusakan, sehingga kalau kita nanti mau komplain barangnya itu ada buktinya teman-teman. Jadi dimintai sama penjualnya untuk melakukan video unboxing. Oke, ini kita buka dulu untuk produknya. Sudah cukup safety ya untuk packingnya. Mungkin buat teman-teman juga yang pengen beli bisa langsung saja cari di aplikasi online shop ya. Untuk harganya tuh bervariasi mulai dari 300.000 sampai 400 ribuan teman-teman. Untuk saya sendiri nih beli di harga 320 ribuan. Nah, ini kita buka dulu. Untuk varian warnanya, untuk smartwatch Hilo Solar ini cuma tersedia warna hitam. Jadi kalau kalian tuh bosan dengan varian warna strap hitamnya, kalian tuh bisa membelikan strap model lain dengan variasi warna yang berbeda. Sebagai contoh seperti yang lagi saya pakai di pergelangan tangan saya. Ini adalah Hilo Solar juga, tapi sudah saya belikan strap model lain yang dimana saya juga membelikan bumper atau case untuk menyesuaikan dengan bagian warna strapnya. Oke, ini dia yang bakal kalian dapatkan dari pembelian Hilo Solar. Yang pertama, kalian bakal mendapatkan buku panduan ini untuk mengoperasikan smartwatch Hilo-nya. Nanti juga kalian bakal mendapatkan charger magnetik dan juga mendapatkan buku garansi teman-teman. Ini dia untuk bodi belakang dashboardnya. Jadi ini untuk yang saya beli ini versi globalnya teman-teman. Jadi ada dua versi untuk smartwatch Hilo Solar. Yang pertama ada yang versi Cina. Kalau yang versi Cina itu cuma tersedia bahasa Cina ya teman-teman ya, tidak ada bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang versi global itu sudah tersedia bahasa Inggrisnya teman-teman. Oke, ini kita buka dulu. Ini untuk bagian strapnya berwarna hitam, di bagian pengunciannya terdapat tulisan Hilo. Jadi memiliki ciri khas tersendiri. Untuk ukuran strap dari smartwatch Hilo Solar itu berukuran 22 mm teman-teman. Terbuat dari karet silikon. Nah, ini contoh dari strap model lain yang saya beli dengan varian warna abu-abu. Sama, ini berukuran 22 mm. Jadi nanti kalau kalian punya strap yang berukuran segini ya, berukuran 22 mm, itu bisa digunakan di smartwatch Hilo Solar teman-teman. Tidak hanya itu, jika kalian punya model smartwatch lain dengan ukuran strap yang sama itu bisa digunakan juga ya. Cuma kalau kalian tuh membeli strap dengan model lain di toko online itu rada susah teman-teman kalau cari yang model melengkung seperti strap ori smartwatch Hilo Solarnya. Karena memang kalau model strap melengkung itu beneran jarang banget ada yang jual. Jadi modelnya memang ya seperti ini nih untuk bagian strapnya. Kalau strap orinya tuh agak sedikit melengkung. Oke, ini kita keluarkan dulu, kita lihat untuk smartwatchnya. Widih, keren ya. Ini sudah terpasang tempered glass. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli sebuah smartwatch, saya sarankan untuk menggunakan atau dibelikan tempered glass teman-teman untuk melindungi bagian layarnya agar saat kalian menggunakannya itu tidak terbentur dengan benda lain atau mungkin tidak terjatuh sampai membuat kerusakan yang fatal di smartwatchnya. Ini ya untuk menghindari goresan-goresan dari benda lain nih. Contohnya seperti ini nih. Bisa kalian tambahkan tempered glass yang juga tambahkan bumper case-nya, jadi lebih safety lagi. Untuk tampilan wet face-nya ini ya memang ini agak sedikit unik ya, karena ini sudah saya kostum dengan menggunakan tampilan yang lain. Jadi untuk smartwatch ini tuh bisa kalian kostum untuk tampilan wallpapernya, bisa menggunakan animasi bergerak ataupun mungkin bisa menggunakan
foto-foto yang kalian suka teman-teman, mungkin foto teman kalian atau mungkin foto sahabat kalian atau mungkin menggunakan foto keluarga kalian sendiri. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kita coba pasang untuk bagian strapnya. Untuk Hilo Solar LS05 ini memiliki rancangan bodi berbentuk bulat dengan desainnya yang terlihat sangat minimalis dengan layar sentuh berukuran 1,28 inch dan memiliki resolusi sekitar 240 kali 240 pixel. Masih menggunakan layar TFT HD LCD yang terlihat jelas ya teman-teman ya. Jadi walaupun kita lagi berada di bawah terik matahari tuh, untuk tampilan smartwatch-nya masih terlihat sangat jelas. Cuma untuk bagian brightness-nya ini masih manual, jadi bukan yang otomatis. Jadi saat kita lagi berada di tempat yang terang, ya otomatis kita harus meningkatkan brightness smartwatch-nya. Oke, ini sudah saya coba untuk pairing ke handphone saya. Tampilannya saat digunakan di tangan saya seperti ini nih, cukup unik dan sudah sangat pas di pergelangan tangan saya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Untuk smartwatch-nya ini memiliki bodi yang kokoh dan tahan air juga karena sudah bersertifikasi IP68, jadi bisa dibawa berenang teman-teman, di bawah hujan-hujanan ataupun di bawah olahraga di kondisi apapun. Seperti saat kita ingin mencuci tangan atau mungkin kita ingin mengambil wudhu, kita juga bisa menggunakan smartwatch-nya untuk dibawa berendam selama 30 menit dengan kedalaman 1,5 meter. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman yang suka berenang nih atau mungkin ya olahraga air. Ini sudah sangat cocok ya karena bisa kita bawa untuk berenang selama 30 menit dengan kedalaman 1,5 meter. Cuma saya menyarankan untuk dihindari atau tidak terkena air asin ataupun terkena air panas karena bisa merusak bagian bodi smartwatch-nya. Nah, ini adalah pilihan watch face bawaan di smartwatch Hilo. Kalau kurang banyak sih untuk tampilan watch face-nya bisa kalian gonta-ganti juga. Jadi untuk pilihannya itu sangat banyak teman-teman. Kalian bisa mengganti di aplikasi Hilo-nya. Jadi kalian tuh harus mempairing atau menghubungkan smartwatch-nya ke handphone kalian menggunakan aplikasi tersebut. Untuk bagian fitur-fiturnya ini sudah lumayan lengkap ya. Dengan harga yang cukup terjangkau, smartwatch ini tuh membawa fitur yang cukup kekinian teman-teman, yang sudah dimiliki oleh smartwatch model-model zaman sekarang. Sudah dilengkapi dengan fitur kesehatan seperti fitur heart rate monitoring, fitur sleep monitoring. Kita geser lagi, ada fitur cuaca juga. Sudah cukup lengkap ya. Ini kita geser lagi, di sini ada fitur breathing exercise atau latihan pernafasan. Jadi untuk fitur-fitur pendukungnya juga sudah cukup lengkap, mulai dari fitur temukan ponsel saya atau cari ponsel saya, ada fitur kontrol musik, ada fitur cuaca, fitur notifikasi, terima panggilan dan juga terima notifikasi aplikasi yang ada di smartphone kita. Ini juga ada fitur untuk men-setting bagian brightness-nya. Cuma ini masih belum ada fitur tap to wake ya teman-teman ya. Kalau fitur rest to wake sih sudah ada di model smartwatch ini. Cuma untuk fitur tap to wake itu memang masih belum tersedia. Untuk mode olahraganya nih sudah ya lumayan lengkap lah ya. Ada 12 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Seperti olahraga jogging, basket, lari, sepak bola ataupun bersepeda. Cuma memang ya jujur kurang banyak untuk pilihan mode olahraganya. Untuk tampilannya saya digunakan seperti ini. Tampilannya cukup simple. Ini untuk fitur sleep monitoringnya. Jadi kalau kalian tuh menggunakan smartwatch-nya, ini bisa digunakan juga untuk memantau kualitas tidur teman-teman. Jadi bisa membantu kita untuk menentukan kebiasaan tidur yang lebih sehat lagi. Ini ada fitur stopwatch juga buat teman-teman yang suka berolahraga, bisa kalian gunakan juga. Oh iya, ini bisa kalian lihat untuk tampilannya dari smartwatch yang original dengan varian warna hitamnya dan bagian strap yang sudah saya ganti dengan model lain.
Tampilannya bisa kalian lihat ya, memang agak sedikit berbeda, lebih terlihat bagus yang sudah dimodif ya teman-teman ya, karena sudah menggunakan bumper juga, jadi lebih terlindungi. Ini di bagian sensornya juga sudah cukup responsif, cuma saya tidak mengatakan untuk hasil dari fitur kesehatannya seperti heart rate monitoring atau mungkin fitur sleep monitoring itu sudah sangat akurat. Setidaknya itu bisa kita gunakan untuk memantau kesehatan tubuh kita teman-teman. Cuma untuk respon dari sensornya ini sudah cukup cepat sih. Untuk pembahasan mengenai daya tahan baterainya ini sudah cukup awet sih, bahkan sangat awet ya. Hilo Solar LS05 ini memiliki daya tahan baterai berkapasitas 340 mAh, di mana baterainya itu terbuat dari bahan polimer lithium. Jadi hampir mirip seperti baterai dari smartphone ya teman-teman ya. Kan banyak tuh baterai zaman sekarang yang smartphone itu terbuat dari bahan polimer lithium. Cuma mungkin bentuknya ini agak sedikit berbeda ya untuk baterainya. Untuk penggunaan standar tanpa mengaktifkan fitur heart rate monitoring itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 30 hari atau 1 bulan. Jadi ini sangat awet ya. Jika kita mengaktifkan fitur heart rate monitoringnya, itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 15 hari. Sudah cukup awet sih menurut saya untuk ukuran sebuah smartwatch. Yang lebih oke lagi, untuk mengisi daya dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam saja. Jadi sudah cukup cepat. Ini juga sudah saya coba untuk gunakan bumper untuk pelindung dari bagian depan smartwatchnya agar tidak lecet. Cuma ini bukan bumper dari smartwatch Hilo Solar sih, ini punyanya Hilo RT2. Cuma saya gunakan di smartwatch Hilo Solar karena untuk modelnya itu hampir sama. Contoh dari pengisian dayanya seperti ini, tinggal kita tempelkan ke bagian bodi belakang, nanti otomatis bakal mengisi daya. Nih. Untuk mencharger smartwatch, saya sarankan untuk menggunakan charger yang arus ampernya itu rendah teman-teman. Seperti contohnya menggunakan charger 1 ampere gitu ya. Jangan menggunakan charger fast charging karena bisa merusak bagian bodi smartwatchnya. Bagian bodi mesinnya tuh biasanya cepat rusak sih kalau menggunakan charger fast charging, nanti bakal error. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai smartwatch Hilo Solar. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya, bantu like juga, dan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Bye bye.